bagaimana sikap doa yang kita bisa lakukan? Yang pertama ini tentu meliputi sikap jasmani atau tubuh kita. Nah, Alkitab memberikan macam-macam petunjuk. Doa itu bisa berdiri atau duduk. Kadang kita bisa berlutut atau bertelut kepada Tuhan. Kadang kita juga bisa berdoa sambil berjalan. Atau kalau saudara nyetir mobil sendirian, lalu kita mulai nyanyi lagu-lagu rohani dan kita mulai berdoa, Tuhan terima kasih Engkau baik memimpin perjalanan sepanjang hari ini. Tuhan Engkau tahu aku punya pergumulan ini, berikan pertolongan. Saudara bisa sambil nyetir juga berdoa. Makanya doa itu bukan lipat tangan, pejamkan mata. Lah kalau nyetir kan nabrak, saudara sekalian. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan soal pejamkan mata atau buka mata, tetapi membuka hati kepada Tuhan. Kita juga bisa berdoa dengan mengangkat tangan atau menadahkan tangan kita, memohon kasih karunia dari Tuhan. Kita juga bisa bersembah sujud kepada Tuhan sebagai rasa hormat kepada Dia. Atau bahkan merebahkan diri, jatuh tersungkur di atas tanah. Atau macam-macam cara yang lain, saudara sekalian. Ya, jadi ini yang kita bisa lakukan. Bisa doa sambil duduk, sambil berjalan. Dan kalau saudara kadang-kadang doa lalu ngantuk, nah saudara boleh praktekkan, saudara bisa berdiri, lalu bisa berjalan sambil di dalam doa itu tetap engkau melanjutkan permohonanmu kepada Tuhan. Atau kalau saudara suka olahraga pagi, sambil berjalan, saudara juga bisa mengisinya dengan berdoa. Mungkin sekali-kali bisa mendengar melalui headphone, lagu-lagu rohani dikumandangkan. Tapi hati kita terangkat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu adalah cara doa secara jasmaniah melalui anggota tubuh kita. Tetapi yang lebih penting adalah sikap yang kedua, yaitu sikap rohani, sikap hati yang lebih penting daripada apa yang fisik kita bisa nyatakan. Doa itu harus dengan hati. Hati semacam apa? Yang pertama adalah hati yang rendah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya, yang miskin di hadapan Tuhan. Jangan berdoa sambil menyombongkan diri, menyombongkan kesalehan dan jasa kita seperti orang Farisi yang berkata, aku orang baik, bukan pencuri, bukan penipu, aku bayar perpuluhan dan aku nggak sama seperti pemungut cukai yang ada di belakang. Bayangkan doa sambil nuding-nuding orang, gimana doanya bisa dikabulkan oleh Tuhan? Kita harus merendahkan hati karena kita sadar kalau kita minta, kita datang kepada Raja di atas segala raja, sedangkan kita hanyalah debu tanah yang hidup oleh anugerah Tuhan. Saudara sekalian, selanjutnya kita juga harus berdoa dengan hati yang tulus. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pamer. Ada orang kalau doa inginnya di persimpangan jalan menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Supaya dilihat oleh orang. Oh, kelihatannya hebat. Saudara sekalian, hati yang tulus. Bukan untuk dilihat manusia, bukan untuk pamer. Tapi supaya kita sungguh-sungguh bisa berkomunikasi dengan Tuhan.